Hai, kembali lagi di channel The Knowledge. Negara demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokratia, yang terdiri dari kata demos, artinya rakyat, dan kratos, yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi berarti kekuasaan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Ini adalah istilah yang paling umum dipakai. Artinya, kedaulatan tertinggi dalam suatu negara demokrasi ada di tangan rakyat, dan rakyat memiliki hak suara dan kesempatan yang sama dalam mengatur kebijakan pemerintah. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warganya, tanpa membeda-bedakan agama, jenis kelamin, tingkat pendidikan, memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Banyak tokoh mendefinisikan demokrasi, diantaranya 1. Abraham Lincoln. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. John L. Esposito. Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisah yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Ketiga, Sidney Hope. Demokrasi adalah pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Demokrasi adalah sistem yang melibatkan pemilu multipartai, pemerintahan perwakilan, dan kebebasan berbicara. Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi secara umum terdapat dua bentuk dasar. Pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam mengambil keputusan pemerintah. Pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam mengambil keputusan pemerintahan. Kedua, demokrasi perwakilan, yaitu rakyat yang memiliki hak politiknya namun dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan yang ditunjuk. Menurut buku-buku sejarah, kata demokrasi pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena yang dipimpin oleh Cleisthenes pada tahun 508 sampai dengan 507 sebelum Masehi. Cleisthenes disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Demokrasi ala Athena ini berbentuk demokrasi langsung yang berhak diikuti oleh semua warga negara. Akan tetapi yang disebut warga negara ternyata hanya kaum pria yang memenuhi syarat. Sedangkan kaum wanita, budak, orang asing, dan non-pemilik tanah, serta pria di bawah 20 tahun tidak dianggap sebagai warga negara yang tidak memiliki hak pilih. Karena waktu itu yang dianggap sebagai warga negara selalu terkait dengan kewajiban perang, sehingga diukur dari segi kekuatan fisik, sehingga kaum wanita tidak dianggap sebagai warga negara yang tidak memiliki hak suara. Sejarawan Inggris terkemuka, Lord Acton, memiliki kaidah yang masyhur. Manusia yang memiliki kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, dan manusia yang memiliki kekuasaan tidak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tidak terbatas pula. Maka suatu negara disebut berciri demokratis bila penguasanya dibatasi wewenang dan kekuasaannya terhadap rakyatnya, sehingga tidak dapat berlaku sewenang-wenang. Misalnya, pembatasan wewenang dan kekuasaan penguasanya harus berdasar konstitusi tertulis yang secara tegas menjamin hak asasi manusia. Biarpun demokrasi baru lahir pada akhir abad ke-19, namun ide demokrasi sebenarnya sudah lebih dahulu tumbuh dan berkembang di Eropa pada abad ke-15 dan 16 pada masa Renaissance, kebangkitan dan revolusi industri. Pada saat itu, penguasa masih berupa raja-raja tiran dan kuatnya pengaruh gereja-gereja dalam kehidupan individu masyarakat. Renaissance adalah aliran pemikiran yang menghidupkan kembali minat terhadap sastra dan budaya Yunani kuno yang telah disisihkan oleh gereja karena telah diganti dengan dogma-dogma gereja. Akibat dari itu, maka muncul keinginan untuk memisahkan peran agama dan peran keduniawian, khususnya di bidang pemerintahan. Pada awal lahirnya, apa yang
menuntut masyarakat tentang ide-ide demokrasi hanyalah keinginan lepasnya masyarakat dari kesewenang-wenangan di bidang politik, agama, maupun pemikiran yang selama ini dikendalikan oleh raja dan pendeta. Tetapi demokrasi bukanlah ide yang statis. Di abad ke-20, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia II, bentuk negara demokrasi yang dicita-citakan tidak sekadar berupa negara yang dapat diatur oleh rakyatnya, namun negara juga dibebani untuk bertanggung jawab mesejahterakan masyarakat. Kalau di awal pertumbuhannya, fungsi negara hanya mengurus persoalan politik. Dalam perkembangannya, negara dituntut untuk mengatur persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada awal perkembangannya, di negara demokrasi, fungsi pemerintah justru dilarang mengatur dan campur tangan dalam urusan sosial dan ekonomi. Namun lambat laun justru keberadaan pemerintah semakin dibutuhkan perannya dan dituntut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, dan karena itu pemerintah harus lebih aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Ciri-ciri dan karakter dasar negara yang disebut demokrasi adalah adanya perlindungan konstitusial, dalam arti bahwa konstitusi negara selain menjamin hak-hak individu, harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak individu. Kedua, adanya badan hukum yang bebas dan independen dan tidak memihak. Ketiga, adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Keempat, adanya kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, beroposisi, dan menyatakan pendapat. Kelima, adanya pendidikan kewarganegaraan. Menurut Henry B. Mayo, dalam bukunya Introduction to Democratic Theory yang dikutip dari buku Mariam Budiharjo, negara-negara demokrasi ditandai dengan tumbuhnya berbagai nilai seperti berikut. Menyelesaikan perselisihan politik dengan cara damai. Di dalam masyarakat sudah pasti terdiri dari berbagai ragam model manusia dan kepentingannya yang ingin diperjuangkan. Perselisihan itu harus dapat diselesaikan dengan melalui perundingan, kompromi, konsensus, atau mufakat. Kalau berbagai golongan yang bertikai tidak dapat menyelesaikan masalah melalui kompromi, maka dikhawatirkan timbulnya konflik terbuka maupun intervensi pihak asing. Menyelenggarakan pergantian pimpinan teratur dan berkala secara demokratis. Pergantian kepemimpinan secara sepihak maupun melalui kudeta atau mewariskan atas dasar keturunan adalah perbuatan yang tercela dan melanggar nilai demokratis. Mengakui adanya keanekaragaman manusia yang terdiri dari berbagai latar belakang ekonomi, agama, tingkat pendidikan, budaya, suku bangsa, dan sebagainya. Keanekaragaman ini perlu dihargai dan dijaga serta diarahkan agar jangan sampai melampaui batas, sebab di samping keanekaragaman diperlukan juga tali persatuan. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam negara demokratis, prinsip keadilan harusnya selalu dikedepankan. Jangan sampai ada tirani mayoritas terhadap minoritas, atau sebaliknya, minoritas mengangkangi kaum mayoritas. Untuk mewujudkan nilai-nilai demokratis, perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut. 1. Pemerintahan yang bertanggung jawab. 2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili seluruh aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dipilih secara bebas dalam bentuk pemilihan umum. 3. Suatu organisasi politik yang mencakup lebih dari satu partai politik. 4. Adanya pers dan media massa yang bebas dan independen. 5. Adanya sistem peradilan yang bebas dan jujur. 6. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. 7. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil untuk memilih pimpinan negara serta lembaga perwakilan rakyat.